warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau kemarin kita membuat tutorial bagaimana cara bergabung untuk siswa ya, sekarang kita coba untuk membuat tutorial bagaimana cara guru membuat kelas di Google Classroom. Nah, ini untuk guru-guru kita di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat atau tutorial ini bermanfaat. Kita coba praktikan ya, tapi jangan lupa subscribe ya, like and subscribe Afwan channel ya. Kita buka Chrome ya. Di sini teman-teman bisa pakai, Bapak Ibu bisa pakai Firefox, Chrome atau browser-browser yang lain. Di sini saya pakai Chrome ya. Di sini saya pakai Chrome ya. Kemudian kita bisa pilih ya, di HP juga bisa, gampang sekali teman atau Bapak Ibu bisa download di Play Store Classroom ya, Google Class, ataupun bisa menggunakan browser yang ada di sana. Di HP saya buka Google ya, Google Classroom ya. Di sini saya diarahkan sama Google, saya pilih, kemudian pilih Google Classroom. Oke, ini akan diarahkan langsung ke email ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan email gratisan dari Google ya. Bisa juga memanfaatkan email dari sekolahnya mungkin, ataupun dari sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, itu yang Belajar ID ya. Di sini saya menggunakan email Belajar ID. Oke, saya masukkan password. Seperti ini ya, ini saya sudah punya 3 kelas ya. Ini ada kelas PBO ya, PBO semua, sistem berbasis data. Nah, sekarang saya akan coba membuat kelas untuk komputer dan jaringan dasar. Ini untuk RPL, untuk mapel C1 ya kalau di SMK ya, jurusan rekayasa perangkat lunak. Oke, caranya adalah kita klik icon tambah ini ya. Di sini ada gabung ke kelas. Ini posisinya kalau sebagai siswa ya. Kalau sebagai guru kita buat kelas ya. Kita buat kelas, kemudian di sini nama kelasnya misalkan kelas 10 misalkan, atau ya 10 RPL misalkan. Ini bagian ini kelas A misalkan ya. Kemudian mata pelajarannya ini komputer dan jaringan dasar. Misalkan di sini taruh di lab RPL, saya taruh di lab RPL aja, atau bisa ruangan ya. Ini opsional ya. Ini opsional, semuanya opsional, sesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Untuk matpel Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik buat ya. Buat, kita tunggu. Kita tunggu. Oke, ini kita sudah punya kelasnya ya. Kita sudah punya kelas yang bisa nanti kita bagikan ke siswa-siswa kita ya. Nah, di sini ada kode kelas. Di sini ada kode kelas ya. Ini kodenya. Ini kode bisa kita bagikan ke siswa ya. Kemudian ini untuk Google Meet ya. Kalau nggak salah yang menggunakan email gratis ini tidak muncul, tapi karena ini saya menggunakan email Belajar ID, nah ini tinggal kita buat Meet saja, buat linknya kalau kita ingin nanti berkomunikasi menggunakan Google Meet.
ke siswa. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Meet ini langsung dengan memberikan kode ini ke siswa-siswa kita. Itu ya. Kemudian ini untuk forum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa di sini buat jadwal ya. Di sini bisa posting nanti untuk semua ya. Kemudian kita masuk ke tugas kelas. Saya buang aja dulu. Nah, di tugas kelas ini Bapak Ibu bisa buat ya, bisa buat untuk apakah dalam bentuk tugas, apakah tugas kuis, pertanyaan, ya, materi, ya, ataupun topik. Biasanya untuk memudahkan kita mengubah atau mendeskripsikan dari setiap materi ataupun tugas, kita buat topik ini dulu. Nah, di sini topik misalkan absensi, misalkan ya, saya tambahkan absensi, kemudian apalagi absensi, misalkan materi ya, materi, tugas misalkan ya. Nanti akan dikelompokkan ke sini biar enak kita membaca ya. Ini cukup 3 aja dulu. Oke. Kemudian nanti anggotanya ya siswa itu nanti ya. Di anggota ini nanti ya, tinggal kita berikan kode kita atau link ke siswa ya. Ini untuk penilaian kosong karena ini belum, karena masih baru ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat tugas ya? Untuk tugas ke siswa kita bisa pilih materi mungkin ya. Untuk tugas saja dulu. Nah, untuk tugas, nah di sini misalkan tugas 1 atau tugas pengenalan, misalkan pengenalan jaringan. Petunjuknya misalkan cari di internet, misalkan ya, internet. Mungkin bisa nanti atau modulnya kita tinggal tambahkan modulnya. Melalui mana? Apakah melalui Google Drive kalau misalkan kita sudah menyimpan file di situ. Kemudian link, kalau misalkan Bapak Ibu punya website, punya blogspot mungkin yang gratisan dan di situ sudah ada materi, bisa menaruhkan link di sini. Tinggal copy saja di HTTP ini ya. Tambahkan link. Kemudian file. Nah, di file ini juga sama ya, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ambil saja ya dari materi apa misalkan di situ. Kemudian untuk YouTube, nah YouTube ini mungkin Bapak Ibu pernah membuat video atau membuat media pembelajaran. Di sini bisa memasukkan URL-nya ya. Tinggal copy paste aja URL ya dari YouTube tersebut ya, kemudian kalau sudah diisi baru pilih di sini untuk poinnya berapa, misalkan untuk semua siswa, kemudian poinnya berapa, apakah 100, apakah 80 untuk penugasan ini maksimalnya. Kemudian untuk tenggatnya di sini ada batas tanggal ya, dari pembuatan tugas sampai pengumpulan, misalkan 1 minggu, ini tanggal 9. Waktunya berapa? Mungkin waktu 23 ya, misalkan jam 12 malam. Nah, ini lebihnya kalau kita membuatkan topik ya. Di sini akan kelihatan topiknya. Ya, di sini akan kelihatan apakah itu berbentuk tugas ataupun materi ataupun absensi. Nah, setelah itu baru ditugaskan. Ya, tinggal kita pilih ini ya. Oke, jadi
ini akan masuk ke siswa ya. Kalau kita sudah tugaskan seperti ini ya, ini akan secara otomatis masuk ke semua siswa yang terhubung ke kelas RPL ini ya, yang kita buat. Seperti itu. Gimana cara berbaginya? Cara berbagi untuk kelas ini ya, tinggal Bapak Ibu tinggal copy yang ini ya, atau salin ke undangan bisa ya. Ini tinggal copy saja, nanti kirim ke adik-adiknya ya, ke siswanya. Ataupun bisa juga dari sini. Nah, di sini kalau nggak ribet dengan kode, di sini juga bisa kirim link undangan ya. Link undangan, klik salin link undangan, nanti kirim ke WA group mungkin di situ ya, ke adik-adik yang akan bergabung di kelas Bapak Ibu. Jadi ini lebih mudah juga, tinggal di salin ke undangan saja, nanti undang langsung otomatis akan mengarahkan ke classroom Bapak Ibu. Jadi itu ya, mudah sekali penggunaan dari Google Class untuk guru-guru kita ya. Semoga di masa pandemi ini lebih efektif, lebih gampang ya, kalau yang tidak punya learning management system ya di sekolahnya. Oke, itu saja penjelasan tutorial dari Afwan Channel. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.